Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu nikmat, begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, ya, terutama nikmat iman dan Islam. Kemudian salat beriring salam mari senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada video kali ini saya ingin membahas mengenai video dari seorang murtadin yang berasal dari Aceh, yang konon katanya dia ini pernah sekolah di pesantren, ya. Namanya Effendi Usman. Oke, kita saksikan saja langsung videonya, ya. Lebah juga ternyata menerima wahyu sebagaimana Al-Quran surat An-Nahl ayat 68 menuliskan wa auha rabbuka ilan najli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma yu'rishun. Artinya, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Penakut dan takut menghadapi. Pada video yang baru saja kita saksikan dari seorang murtadin yang bernama Effendi Usman, ya, dia membahas tentang ayat Al-Quran yang berbunyi dalam surah An-Nahl, ya. Ayat berapa tadi? Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minas syajari wa mimma ya'rishun, ya. Tadi dia baca ayatnya salah, ya. Dia baca wa auha rabbuka ilan najli, katanya. Anittakhidhi minal jibali buyuta wa minas syajari wa mimma yu'rishun, katanya. Yang benar ya'rishun. Ini fatal, ya, kesalahannya dari kesalahan baca dia, ya. Jadi Al-Quran ini, ya, kita jangankan salah, ini salah total, ya. Begitu dari nahli jadi najli, ya. Jadi kalau nahli itu artinya lebah, kalau najli artinya keturunan, bisa juga putra atau nasab, ya. Kalau jangankan nahli kepada najli, nahli kepada nakhli aja itu udah beda artinya. Kalau nahli itu lebah, kalau nakhli itu artinya kurma, ya. Jadi dia ini fatal sekali kesalahannya. Jadi jangankan kesalahan seperti ini, kesalahan makhorijul huruf, ya, dari huruf yang sejenis itu aja berubah. Dan jangankan seperti itu, salah baris saja merubah arti, ya. Nah, jadi salah baris itu merubah arti di dalam bahasa Arab, ya. Nah, dan Al-Quran adalah berbahasa Arab. Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu berbahasa Arab supaya engkau memahami. Jadi artinya bahwa, ya, contoh yang saya katakan salah baris saja merubah salah arti, ya. Contoh misalnya dhamma, ya, berbaris dhamma, dia barisi fathah. Dhamma itu identik dia fa'il, ya, atau khobar, artinya dia pelaku. Kalau dia berbaris fathah itu objek atau maf'ul. Jadi contoh misalnya qala Allahu, Allah berfirman, qala Allahu, Allahu berbaris dhamma. Kalau dia katakan qala Allah, ya, Allahnya itu jadi maf'ul, ya. Jadi fa'ilnya mana? Fa'ilnya huwa. Fa'ilnya
dhamir mustatir ya, dia telah berkata kepada Allah artinya, padahal harusnya Allah yang berkata. Nah jadi itu masih salah baris ya. Kemudian ya'rishun dia baca yu'rishun, ini fatal juga ya, karena ya'rishun itu bentuknya ya simple ya, atau dia sulasi mujarrad namanya. Mujarrad itu artinya masih telanjang, masih kosong, artinya dia bermakna simple ya. Kemudian kalau yu'rishun itu asalnya dari a'rasha yu'rishu ya, yu'rishani yu'rishuna itu dia bentuknya adalah sulasi mazid, artinya ada tambahan ya. Kalau diistilahkan dalam bahasa Indonesia imbuhan ya, dan di dalam bahasa Arab ya mazid ini yang bentuk a'rasha yu'rishu ini dia bermakna itu ada sebab akibat. Jadi dia ada sebab akibat, padahal dalam ayat itu dia hanya simple, artinya dia bukan karena sebab terus dia membuat akibat ya, artinya memang dari lebah itu sendiri membuat rumah-rumah. Oke, kita artikan ya. Wa auha rabbuka ilan nahli ya, dan ia Tuhanmu ya, dan Tuhanmu telah mewahyukan ilan nahli kepada lebah ya, anittakhidhi minal jibali buyuta ya, itu dia mengambil daripada gunung-gunung untuk rumah-rumahnya, wa minasyajari, dan dari pohon-pohon juga ya dia buat rumahnya, wa mimma ya'rishun ya, ya'rishun itu artinya ya sebenarnya arti asal kata arosha itu singgah sana ya. Jadi di sini artinya gedung-gedung ya. Makanya kalau kita lihat lebah ya, dia bisa membuat rumah-rumahnya itu di gunung ya. Ini biasanya lebah yang dia lebah sidir namanya ya. Jadi dia ada perbedaan antara lebah ini, makanya dia sambungan ayat itu dikatakan summa kuli min kulli samarat ya. Kemudian ya lebah itu memakan min kulli samarat, dari segala jenis buah-buahan ya. Ya. Nah, mukhtalifan alwanu, sehingga nanti dari makanan yang berbeda-beda itu warna madu itu beda-beda ya. Mukhtalifan alwanu, berbagai macam warna ya. Ya. Jadi dia ada madu itu warnanya hitam ya, ada yang tergantung makanannya, ada yang agak kuning pucat, ada yang bahkan berbuih semua total ya, dan ada yang dia sangat kental. Jadi ciri kalau madu gurun ya, madu sidir, ini sidirnya maknanya bidara ya, dari daun bidara itu. Jadi kalau ciri dari madu gurun ya, madu gurun itu dia kadar airnya sedikit ya, dan dia lebih bagus ya dibandingkan madu tropis yang kadar airnya tinggi. Makanya dia kalau madu gurun, terutama di gurun Sahara di Mekah, terutama madu Yaman ya, madu-madu dari Timur Tengah itu dia kadar airnya sedikit ya. Berbeda dengan madu-madu di Indonesia, kadar airnya tinggi, kualitasnya lebih bagus yang madu yang gurun ya kalau menurut medis. Nah, kembali kepada auha rabbuk. Kenapa Allah dalam ayat ini mengatakan mewahyukan kepada lebah ya? Jadi dia wahyu. Jadi kata di dalam bahasa Arab ini, mempunyai filosofis ya. Jadi mempunyai filosofis yang dia bermakna istiraq ya, maknanya itu banyak. Kalau kita cari asal dari
pengertian-pengertian kata ini itu sumbernya, source-nya satu ya. Artinya filosofisnya satu ya. Contoh misalnya wahyu. Wahyu itu bisa diartikan insting ya. Bisa diartikan inspirasi, bisa diartikan bisikan ya. Dan wahyu ya, yaitu yaitu kalau dia definisinya itu makna secara lugawi ya, secara istilahi ya, wahyu ini yang untuk diberikan kepada nabi, artinya bahwa apa yang bersumber dari Allah melalui Jibril kepada nabi dan rasul ya. Jadi di sebutan yang sama wahyu ini ya, tetapi ada juga yang bukan bersumber dari Allah ya kepada para nabi dan rasul, itu disebut wahyu. Kata secara lugawinya wahyu. Jadi misalnya seperti ini ya, di dalam bahasa Indonesia juga banyak ya kata yang satu tetapi dia bermakna banyak ya. Tetapi di dalam bahasa Arab dia filosofisnya satu ya. Nah, jadi secara filosofis yang dimakna wahyu itu adalah dia berupa hal yang bersumber dari yang gaib, itulah dia intinya. Jadi dia ilmu yang 100% memang dari yang gaib. Nah, dari yang gaib itu namanya filosofis arti dari kata wahyu ya, secara lisanul arabi ya, secara bahasa. Kemudian ada yang disebut ilham ya, ilham. Kalau ilham adalah dia tidak 100% bersumber dari yang gaib ya, artinya dia bisa 70% yang gaib, 30%-nya adalah melalui yang gak gaib ya, berproses sunnatullah atau proses belajar ya, atau proses di dunia lah artinya. Dia yang tidak gaib. Atau dia bisa 50-50 ya. Contoh misalnya ilham seperti ini ya. Ada seseorang dia belajar A tapi dia mendapatkan ilmu dari yang A itu ilmu yang B gitu. Atau kita mendengarkan seseorang padahal topiknya tentang misalnya makan gitu, tapi dari penjelasan topik makan tuh kita seperti mendapat ilmu tentang kereta api. Gak nyambung kan, tapi itulah dia inspirasi ya. Jadi dia tidak 100% melalui proses belajar. Kemudian ada yang disebut ilmu. Kalau ilmu ya, ini 100% proses belajar ya, belajar. Jadi ada wahyu, ilham, ada ilmu ya, ilmu ta'lim. Nah, jadi kalau dia wahyu ini 100% memang bisikan yang gaib. Makanya di dalam kalimat bisikan iblis atau setan kepada manusia itu dikatakan wahyu juga ya. Maksudnya dia pengambilan katanya itu pakai wahyu. Contoh misalnya dalam surah surah Al-A'raf ya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan seperti itulah kami jadikan nabi itu punya musuh syayatinal insi wal jin, yang dia setan yang menggoda ya jin dan manusia. Jadi jin ini sebenarnya makhluk seperti manusia juga ya. Dia ada yang soleh, ada yang enggak soleh ya. Yuhi. Nah, di situ kalimat pakai yuhi ba'dum. Bukan diartikan mewahyukan di situ. Jadi artinya di situ membisikkan, karena memang dia
eh, tadi adalah sesuatu yang diberikan gaib ya. Jadi yuhi ba'duhum, dia membisikkan. Jadi yuhi di situ diartikan membisikkan. Ya, yuhi ya. Karena dia memang bersifatnya gaib, ba'duhum ila ba'din zuhrufal qaul. Dia membisikkan sebagian mereka pada sebagian yang lain zuhrufal qaul, sehingga zuhrufal qaul, perkataan yang indah. Ghurur, padahal itu adalah melalaikan. Nah, dan begitu juga dalam surah Al-Qasas ya, ayat 7, Allah katakan wa auhayna ila ummi Musa an ardi. Ya. Dan kami di situ auhayna artinya mewahyukan juga ya. Tapi tepatnya di situ artinya ya memberitahu atau mengajarkan. Tapi shortnya, filosofisnya adalah sama yang ayat tadi, yang sebelumnya yang membisikkan, dengan yang sekalipun ini diartikan mengajarkan. Wa auhayna ila ummi Musa, dan kami mengajarkan, kalau kita artikan aja lah mewahyukan, kami mewahyukan ila ummi Musa an ardihi, kepada ibu Musa an ardihi. Fa idza khifti, ya, maka apabila kamu takut, fa'alqihi fil yammi, ya, maka taruhlah bayimu itu di peti, terus fil yammi, larungkan dia di sungai. Wala takhofi wala tahzani, jangan kamu takut dan jangan kamu gentar. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin, sesungguhnya kami akan mengembalikan dia, tadi bayi itu, kepadamu, ya, wa ja'ilu, dan wa ja'ilu minal mursalin, dan Allah akan menjadikan dia itu dari Rasul. Jadi artinya ya sama seperti lebah tadi. Lebah tadi sebenarnya dia lebih tepatnya diartikan insting ya, insting. Kalau tadi yang ibu Musa tadi adalah Allah ngajari ya. Kemudian iblis tadi membisikkan. Tetapi pembedaan arti ini sebenarnya hanya untuk mendekatkan paham kita saja ya kepada bahasa yang biasa kita pahami. Tapi source-nya sama, wahyu juga, wahyu. Jadi kenapa dia pakai wahyu aja, seperti ibu Musa tadi, kenapa nggak wa'allam aja, dia nggak usah pakai auhayna, tapi allamana ya. Ya, kenapa seperti itu? Karena memang filosofisnya bahwa ini adalah ilmu yang dia 100% dari yang gaib ya. Yang gaib, beda antara zahir dengan gaib ya. Jadi salah satu tanda orang beriman, dia harus yu'minuna bil ghaib, dia beriman kepada yang gaib. Artinya ini pengajaran yang 100% dari yang gaib. Makanya dia, Al-Quran ini tidak pernah salah pemakaian satu kata pun. Jadi dia tepat ya. Bahkan kalau dia pakai allamana atau tadi misalnya begitu juga yang lebah tadi, dia menggunakan allama juga ya, itu malah dia secara filosofisnya salah gitu. Jadi dia proses ilmu itu ada 3 jenis, wahyu, ilham, ada ta'lim. Kalau wahyu itu 100% dari Allah ya. Bukan 100% gaib, yang gaib ya. Jadi dia perkaranya 100% gaib. Kalau dia ilham, dia tidak 100%. Artinya ada entah 10% atau 20% atau 30% proses taklim juga, proses belajar. Kalau taklim memang 100% proses belajar ya, belajar. Dia ada berproses atau dipelajari ya, atau dituntut gitu. Jadi seperti itu dia. Saya sebenarnya mau membahas
ayat-ayat dia yang lainnya. Ini aja sudah 17 menit. Oke, nanti ayat dia yang berikutnya ada. Sebenarnya video dia ini baru satu ayat yang saya bahas. Nanti ayat berikutnya kita lanjut video berikutnya ya, karena saya mau berangkat kerja juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.